Kita telah menempuh satu perjalanan panjang. Dari kegelapan mistika menuju cahaya pengetahuan. Dari kepercayaan yang buta menuju kesadaran yang berpikir. Namun, disinilah Tan Malaka mengingatkan kita bahwa berpikir rasional saja belum cukup. Sebab dunia ini tidak diam. Ia bergerak. Ia berubah. Dan di dalam setiap perubahan itu, terdapat pertentangan yang menjadi sumber kehidupan itu sendiri. Disinilah Madilog mencapai inti terdalamnya, dialektika. Sebuah cara berpikir yang tidak hanya melihat benda sebagaimana adanya, tetapi juga bagaimana benda itu menjadi. Bagaimana sesuatu lahir, tumbuh, bertentangan, dan akhirnya berubah menjadi hal yang baru. Part 2 dari audiobook ini akan menuntun kita memasuki ruang itu. Ruang di mana ilmu, logika, dan perubahan bersatu. Kita akan melihat dunia bukan sebagai garis lurus, melainkan sebagai gelombang yang terus bergerak. Bagi Tan Malaka, memahami hukum perubahan ini adalah kunci untuk memahami sejarah, masyarakat, dan bahkan diri sendiri. Karena mereka yang mengerti dialektika tidak takut pada perubahan. Mereka menggunakannya untuk mencipta masa depan. Dan sebelum kita menyelam lebih dalam ke jantung perubahan itu, Tan Malaka terlebih dahulu menuntun kita menyempurnakan pemahaman tentang ilmu. Bukan sekadar pengetahuan, tapi sikap moral dan kejujuran terhadap kenyataan. Bab 4, Sains. Ilmu pengetahuan, kata Tan Malaka, bukan sekadar kumpulan rumus atau teori. Ia adalah cermin jiwa manusia yang jujur terhadap kenyataan. Ilmu tidak tunduk pada kehendak siapapun. Ia berjalan dengan kaki sendiri, mencari kebenaran tanpa pandang bulu. Tentang dunia, tentang manusia, bahkan tentang dirinya sendiri. Dalam pandangan Tan Malaka, bangsa yang ingin maju harus memiliki jiwa ilmiah, bukan hanya pengetahuan ilmiah. Karena ilmu yang sejati bukanlah hafalan, melainkan sikap hidup yang jujur terhadap fakta. Ia menulis, ilmu bukanlah hasil dari keajaiban, tetapi dari kerja keras, keberanian, dan kesabaran mencari sebab. Sikap ilmiah berarti berani menerima bahwa dunia tidak selalu sesuai harapan. Bahwa kebenaran kadang menyakitkan, dan bukti sering menggugat keyakinan lama. Namun, justru disitulah letak kehormatan ilmu, pada kemampuannya mengoreksi diri, dan keberaniannya untuk berubah ketika kebenaran baru muncul. Tan Malaka memandang ini sebagai dasar moral baru bagi manusia modern. Kejujuran intelektual menggantikan dogma. Pembuktian menggantikan kepercayaan buta. Dan tanggung jawab berpikir menggantikan kepasrahan tradisi. Baginya, bangsa yang ingin berdiri sejajar dengan dunia tidak cukup hanya beriman. Ia harus berpikir secara ilmiah. Memeriksa kenyataan dengan logika dan fakta, bukan dengan perasaan dan mitos. Ia memberi contoh sederhana. Seorang petani yang memahami musim, tanah, dan air dengan pengamatan. Itu adalah sains. Seorang guru yang mencari cara baru agar murid memahami pelajaran lebih baik. Itu juga sains. Sains bukanlah milik laboratorium, tetapi milik setiap manusia yang mau berpikir dengan jujur dan sistematis. Namun, Tan Malaka juga mengingatkan bahwa sains tanpa kesadaran sosial bisa menjadi senjata berbahaya. Ilmu yang kehilangan arah moral dapat melahirkan teknologi yang menindas, dan pengetahuan yang hanya melayani kekuasaan. Karena itu, Madilog tidak berhenti pada ilmu. Ia bergerak ke arah dialektika, yaitu cara memahami bagaimana pengetahuan dan kenyataan saling memengaruhi. Bagaimana setiap penemuan membawa konsekuensi sosial dan moral. Tan Malaka melihat bahwa dunia bukan benda mati, tetapi medan perubahan yang terus bergerak. Setiap ide, setiap sistem, bahkan ilmu pengetahuan itu sendiri, semuanya berubah seiring waktu dan pertentangan. Inilah hukum alam, hukum sejarah, dan hukum yang ia sebut sebagai dialektika kehidupan. Sains mengajarkan kita cara memahami dunia. Dialektika mengajarkan kita mengapa dunia berubah. Dan disitulah keduanya bertemu dalam Madilog.
Sebuah sistem berpikir yang tidak hanya rasional, tetapi juga sadar akan gerak dan dinamika kehidupan. Ilmu pengetahuan memberi manusia mata untuk melihat, tapi dialektika memberi manusia cara untuk memahami apa yang dilihatnya. Tan Malaka ingin agar bangsa Indonesia memiliki keduanya. Bukan hanya pandai membaca fakta, tapi juga mampu membaca perubahan. Karena masa depan bukan milik mereka yang tahu, melainkan milik mereka yang mau terus belajar dan menyesuaikan diri. Dan kini, setelah memahami dasar moral dari ilmu pengetahuan, Tan Malaka mengajak kita menatap hukum perubahan itu sendiri. Hukum yang menggerakkan alam, sejarah, dan pikiran manusia. Inilah jantung dari Madilog, dialektika. Bab 5, dialektika. Segala sesuatu di dunia ini bergerak. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang abadi. Batu yang diam pun perlahan hancur. Gunung yang kokoh pun suatu saat runtuh. Demikian pula pikiran manusia, ia lahir, berkembang, bertentangan, lalu berubah. Inilah hukum dasar alam dan kehidupan yang oleh Tan Malaka disebut dialektika. Dialektika bukan sekadar teori filsafat, melainkan cara alam bekerja, cara sejarah berputar, dan cara manusia tumbuh melalui pertentangan. Tan Malaka menjelaskan bahwa di dalam setiap benda, setiap gagasan, dan setiap masyarakat, selalu ada dua kekuatan yang saling berlawanan. Daya yang mempertahankan, dan daya yang mengubah. Dari tegangan itulah, lahir gerak, lahir perubahan, lahir kehidupan. Ia memberi contoh sederhana. Benih tumbuh bukan karena ia tetap, tetapi karena ia berubah. Pecah, menembus tanah, menolak gelap, mencari cahaya. Begitu pula manusia. Tumbuh bukan karena ia nyaman dalam keadaan lama, tetapi karena ia gelisah terhadap ketidakadilan dan keterbatasan. Tan Malaka menyerap semangat dialektika dari dua sumber besar. Dari Heraklitus yang mengatakan bahwa semua mengalir, dan dari Karl Marx yang menerapkannya dalam sejarah manusia. Namun ia tidak menyalin keduanya. Ia menanamkan dialektika itu ke tanah Indonesia, menjadikannya cara berpikir yang hidup di tengah kenyataan bangsa yang terjajah. Ia melihat bahwa penjajahan bukanlah kondisi yang statis. Ia adalah pertentangan antara penindas dan yang ditindas, antara kebodohan dan kesadaran, antara masa lalu dan masa depan. Dan dari pertentangan itu, sejarah bergerak. Bagi Tan Malaka, memahami dialektika berarti memahami gerak sejarah. Bangsa yang tidak memahami dialektika akan selalu terkejut oleh perubahan. Sementara bangsa yang memahami akan mampu mengarahkannya. Ia menulis, Dialektika adalah ilmu tentang perubahan, dan perubahan adalah hukum kehidupan itu sendiri. Artinya, siapapun yang menolak perubahan, sesungguhnya menolak kehidupan itu sendiri. Tan Malaka menolak pandangan yang melihat dunia sebagai sesuatu yang tetap. Ia mengkritik kaum idealis yang berpikir bahwa ide bisa berdiri sendiri tanpa kenyataan. Dan ia juga mengingatkan kaum materialis kaku yang melihat dunia hanya sebagai benda tanpa jiwa perubahan. Bagi dia, dunia adalah perpaduan antara materi dan gerak. Materi yang terus berubah melalui pertentangan. Ia menggambarkan bahwa masyarakat pun hidup dalam dialektika. Ketika ketimpangan sosial meningkat, muncul kesadaran untuk melawan. Ketika penindasan menguat, tumbuh daya perlawanan yang sepadan. Setiap zaman melahirkan antitesisnya sendiri, dan dari benturan keduanya, lahir dunia baru. Tan Malaka menulis Madilog di masa ketika bangsa Indonesia sedang berada di pusaran pertentangan itu. Ia melihat rakyatnya lapar dan tertindas. Namun di balik penderitaan itu, ia melihat tenaga sejarah yang sedang bangkit. Baginya, penjajahan bukan akhir, tetapi fase dalam gerak sejarah menuju kemerdekaan. Dialektika mengajarkan bahwa tiada kekuasaan yang abadi. Semua sistem, sekuat apapun, akan berubah ketika kontradiksi di dalamnya tak lagi tertahankan. Dan itulah hukum yang berlaku untuk kerajaan, kapitalisme, bahkan ideologi manusia.
Namun, Tan Malaka tidak ingin dialektika hanya dipahami secara teoritis. Ia ingin bangsa Indonesia memakainya sebagai alat berpikir dan bertindak. Dialektika bukan buku, tapi cermin kehidupan. Ketika kita melihat kemiskinan, ketimpangan, korupsi, atau kebodohan, dialektika mengajarkan bahwa itu bukan kutukan. Itu adalah akibat dari sistem yang sudah waktunya berubah. Dengan memahami hukum perubahan, manusia tidak lagi menjadi korban sejarah, tetapi menjadi penggeraknya. Inilah inti dari Madilog, pembebasan manusia dari pasrah, menuju kesadaran aktif bahwa hidup adalah proses perjuangan. Dialektika juga mengajarkan kerendahan hati, bahwa setiap gagasan, bahkan gagasan kita sendiri, akan diuji oleh waktu. Bahwa kebenaran bukan sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang kita kejar terus-menerus. Karena kehidupan, seperti air sungai, tidak pernah berhenti mengalir. Tan Malaka menulis bukan untuk membekukan kebenaran, tapi untuk mengajarkan cara mencarinya. Ia ingin agar bangsa ini berpikir dinamis, tidak terjebak pada dogma lama, tidak takut mengubah diri, dan berani menerima kenyataan bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti. Dialektika bukan sekadar teori tentang pertentangan. Ia adalah cara hidup yang jujur terhadap kenyataan. Ia mengajarkan kita bahwa tidak ada malam yang abadi, dan tidak ada siang yang tidak akan pudar. Bahwa kekuasaan pun akan berputar, dan sejarah akan terus menulis ulang dirinya sendiri. Dalam setiap pergantian zaman, ada mereka yang melawan, ada yang bertahan, dan ada yang memahami hukum perubahan itu, dan merekalah yang akan menulis arah masa depan. Setelah memahami hukum perubahan dan gerak kehidupan, Tan Malaka melangkah ke fondasi berikutnya, alat yang menjaga agar pikiran tidak tersesat dalam perubahan itu sendiri. Logika. Karena berpikir tanpa logika, ibarat berlayar tanpa kompas di tengah arus sejarah. Bab 6. Logika. Tan Malaka pernah menulis, Banyak orang pintar yang tersesat, bukan karena kurang ilmu, tapi karena kehilangan logika. logika, baginya, adalah kompas dalam samudera pikiran. Tanpa logika, manusia bisa terapung dalam lautan kata, terombang-ambing oleh emosi dan dogma, hingga akhirnya karam dalam keyakinan yang keliru. Logika bukan ilmu baru. Sejak zaman Aristoteles, manusia telah berusaha merumuskan bagaimana cara berpikir yang benar. Bagaimana satu gagasan mengikuti gagasan lain tanpa melompat. Bagaimana kesimpulan lahir dari sebab yang dapat diuji. Namun bagi Tan Malaka, logika bukan hanya ilmu silogisme di atas kertas. Ia adalah cara hidup yang rasional. Logika adalah kemampuan untuk menata kenyataan. Ia mengajarkan bahwa setiap pikiran harus punya dasar. Setiap pendapat harus bisa dijelaskan. Dan setiap keyakinan harus terbuka untuk diuji. Dalam masyarakat yang terikat pada mistisisme dan emosi, logika adalah bentuk keberanian moral. Ia menolak untuk percaya hanya karena orang banyak percaya. Ia bertanya bukan karena ragu, tapi karena ingin mengerti. Tan Malaka melihat betapa logika sering hilang dalam percakapan sehari-hari. Orang mudah tersulut, mudah mengaitkan dua hal yang tak berhubungan, mudah menerima kabar tanpa bukti. Ia menyebutnya penyakit berpikir. Penyakit yang membuat bangsa sulit maju, karena lebih percaya pada kesan daripada kebenaran. Logika menjadi penting bukan hanya di sekolah, tetapi di setiap ruang kehidupan. Di pasar, agar orang tidak tertipu. Di pemerintahan, agar keputusan lahir dari alasan, bukan nafsu. Di rumah, agar orang tua mendidik dengan pengertian, bukan kemarahan. Bagi Tan Malaka, berpikir logis berarti berpikir jujur. Jujur pada kenyataan, jujur pada sebab akibat, dan jujur bahwa kebenaran tidak selalu menyenangkan. Logika juga menjadi benteng terhadap manipulasi. Karena siapapun yang menguasai kata, dapat menguasai pikiran banyak orang.
Dan hanya mereka yang berpikir logis yang bisa membedakan antara retorika dan realitas. Tan Malaka tidak ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mudah diprovokasi, mudah terseret oleh semboyan tanpa isi. Ia ingin agar rakyat mampu menguji setiap gagasan, baik dari penjajah, pemimpin, maupun dari dirinya sendiri. Logika, katanya, adalah dasar dari semua kebebasan. Tanpa logika, kemerdekaan berubah menjadi kekacauan. Dengan logika, kemerdekaan menjadi kekuatan berpikir yang membangun. Ia menulis, Logika adalah hukum berpikir yang sama untuk semua manusia, sebagaimana hukum alam yang sama untuk semua benda. dengan logika, manusia bisa berkomunikasi melampaui suku, agama, dan ideologi. Karena logika berbicara dengan bahasa universal, bahasa sebab, bukti, dan kebenaran. Namun logika juga punya batas. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan tentang makna dan nilai. Di sanalah manusia perlu filsafat dan moralitas. Tapi tanpa logika, bahkan filsafat pun akan jatuh menjadi permainan kata. Logika menjaga agar pikiran tetap lurus di tengah perubahan. Ia tidak membunuh perasaan, tapi mengajarkan keseimbangan antara akal dan hati. Seperti kompas yang tidak memaksa kapal berhenti, tapi menuntunnya agar tidak tersesat dalam kabut. Tan Malaka memandang logika sebagai senjata pembebasan. Ia membebaskan manusia dari kebohongan, dari ketakutan, dan dari kelemahan berpikir yang diwariskan turun-temurun. Bagi dia, rakyat yang berpikir logis tidak mudah diperdaya. Mereka tidak akan percaya pada keajaiban politik, tidak terpesona oleh gelar dan kekuasaan, karena mereka paham bahwa kebenaran harus dibuktikan, bukan diklaim. Logika mengajarkan disiplin berpikir, dan disiplin berpikir menuntun pada disiplin bertindak. Maka, ketika bangsa belajar berpikir logis, mereka sedang belajar menjadi bangsa yang matang. Logika adalah lentera kecil di tangan manusia, yang menuntun langkah di jalan panjang menuju kebenaran. Ia tidak menjamin kita tidak tersandung, tapi menjamin kita tahu kemana harus kembali. Tan Malaka percaya bahwa selama manusia berani berpikir dengan logika, ia tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Dan setelah meletakkan fondasi logika sebagai panduan berpikir, Tan Malaka menutup Madilog dengan satu langkah terakhir, meninjau kembali seluruh cara berpikir lama yang telah membelenggu bangsanya. Di bab penutup ini, ia menguji dunia dengan senjata yang ia ciptakan sendiri, Madilog. Bab 7. Peninjauan dengan Madilog. Di akhir perjalanannya, Tan Malaka berdiri di tepi sejarah. Ia menatap dunia yang porak-poranda oleh perang. Bangsanya yang masih hidup di bawah bayang-bayang dogma dan ketakutan. Dan ia bertanya, bagaimana cara manusia Indonesia berpikir? Dari pertanyaan itu, lahirlah metode yang ia sebut Madilog. Singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. 3 unsur yang berpadu menjadi satu alat untuk meninjau kenyataan. Bukan dengan keajaiban, tetapi dengan akal sehat yang jujur dan sistematis. Madilog, bagi Tan Malaka, bukan sekadar teori. Ia adalah metode berpikir yang membebaskan. Ia mengajarkan manusia untuk memulai dari kenyataan yang bisa disentuh, materialisme. Melihat gerak dan perubahan di dalamnya, dialektika. Dan menata pikirannya agar tidak tersesat, logika. Dengan Madilog, manusia tidak lagi hanya percaya, ia memeriksa. Tidak lagi hanya menunggu, ia bertindak. Ia memandang dunia bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa ingin tahu yang berani. Tan Malaka menulis, Madilog adalah senjata bagi rakyat untuk berpikir dengan kepala sendiri. Ia tahu, selama bangsa Indonesia masih berpikir dengan pola kolonial, menganggap penderitaan sebagai takdir, kekuasaan sebagai kehendak langit, dan kebodohan sebagai nasib, maka kemerdekaan hanyalah kata, bukan kenyataan. Madilog hadir untuk mengguncang cara berpikir itu. Ia memaksa pembacanya untuk meninggalkan jalan pikiran lama.
untuk mengganti doa pasrah menjadi kerja ilmiah, dan untuk menukar mitos dengan pemahaman. Bagi Tan Malaka, berpikir dengan Madilog berarti berpikir dengan kesadaran sejarah, bahwa segala sesuatu, termasuk bangsa, agama, dan nilai, adalah hasil dari proses panjang pertentangan dan perubahan. Tidak ada yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri. Dengan Madilog, manusia belajar melihat penyebab di balik peristiwa. Ia tak lagi berkata, begitulah nasib, tetapi bertanya, apa sebabnya? Ia tak lagi hanya berdoa untuk keadilan, tapi bertindak agar keadilan bisa terwujud. Tan Malaka tahu, langkah ini tidak mudah. Berpikir dengan Madilog berarti berani menantang kebiasaan. Berani berdiri sendiri, bahkan berani dianggap sesat oleh banyak orang. Namun ia percaya, hanya dengan keberanian semacam itulah bangsa bisa tumbuh dewasa. Ia menulis, banyak orang mati karena keyakinan, tapi sedikit yang hidup untuk berpikir. Madilog adalah ajakan untuk hidup dalam berpikir. Bukan berpikir demi ilmu semata, tetapi berpikir demi kehidupan. Ia menginginkan agar rakyat Indonesia melihat dunia dengan mata baru. Mata yang tidak lagi buta oleh mitos, tidak silau oleh kekuasaan, dan tidak gentar oleh perubahan. Madilog bukan hanya untuk sekolah atau universitas. Ia adalah milik setiap orang yang mau memahami dunia secara rasional. Setiap petani yang belajar tentang tanah. Setiap pekerja yang memahami mesin. Setiap guru yang mengajarkan nalar. Mereka semua sedang mempraktikkan Madilog. Meski mungkin tanpa menyebut namanya. Tan Malaka memimpikan masyarakat yang berpikir dengan Madilog. Masyarakat yang tidak mudah diprovokasi. Yang tidak tunduk pada dogma. Dan yang berani memeriksa kebenaran sebelum percaya. Ia ingin agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berpikir dengan disiplin, bertindak dengan kesadaran, dan hidup dengan keberanian moral. Karena bagi Tan Malaka, kemerdekaan sejati bukan hanya kebebasan politik, melainkan kemerdekaan berpikir. Kemerdekaan yang memungkinkan setiap manusia menimbang, menilai, dan memilih dengan akalnya sendiri. Madilog adalah warisan yang bukan untuk dikutip, tapi untuk dijalani. Ia adalah latihan kesadaran, agar manusia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang takdir, melainkan di bawah cahaya pengertian. Dan mungkin, itulah doa paling rasional yang pernah ditulis oleh seorang manusia dalam pengasingan. Doa agar bangsanya berani berpikir dengan kepala sendiri, dan dengan itu, menjadi benar-benar merdeka. Perjalanan kita bersama Tan Malaka hampir mencapai akhir. Ia telah menunjukkan bagaimana berpikir secara materialis, bagaimana memahami dunia melalui dialektika, dan bagaimana menuntunnya dengan logika. Kini, tiba saatnya kita berhenti sejenak. Bukan untuk menutup buku, tetapi untuk merenungkan warisan besar dari seorang yang menulis masa depan di tengah sunyi. Warisan bernama Madilog. Warisan Tan Malaka, berpikir untuk merdeka. Sunyi. Begitulah akhir dari perjalanan panjang seorang pemikir yang menulis dengan cahaya akal di tengah kegelapan zaman. Tan Malaka tidak menulis untuk mencari pengikut. Ia menulis untuk membangunkan kesadaran bahwa manusia, betapapun kecil dan sederhana, memiliki kekuatan terbesar di semesta ini, kemampuan untuk berpikir. Madilog bukan kitab suci. Ia tidak meminta untuk dihafal, tetapi untuk dipraktikkan. Ia tidak menuntut kepercayaan, tetapi mengundang pengertian. Karena bagi Tan Malaka, berpikir bukan sekadar kegiatan otak, melainkan tindakan moral. Berpikir berarti berani menanggung kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak menguntungkan. Berpikir berarti berjalan sendirian di jalan sepi, karena akal sering mendahului keyakinan massa. Madilog lahir dari luka dan kesunyian. Ditulis di gubuk sederhana di Rawajati, di bawah gemuruh perang dan ancaman penangkapan. Namun dari ruang sunyi itu, lahir gagasan yang melampaui waktu.
Gagasan bahwa kemerdekaan bangsa harus dimulai dari kemerdekaan berpikir. Bagi Tan Malaka, tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka selama rakyatnya masih tunduk pada ketakutan, selama kebenaran masih ditentukan oleh suara terbanyak, dan selama pertanyaan dianggap dosa. Madilog adalah undangan untuk melawan semua itu, untuk mengganti keyakinan buta dengan pemahaman, dan mengganti kepasrahan dengan kesadaran. Ia mengingatkan kita bahwa logika tanpa keberanian hanyalah alat, dan keberanian tanpa logika hanyalah kebodohan baru. Keduanya harus berpadu, agar manusia tidak tersesat dalam keajaiban, dan tidak terjebak dalam kekuasaan. Kini, lebih dari 70 tahun setelah ia menulis Madilog, dunia berubah dengan kecepatan yang luar biasa. Teknologi menggantikan tangan manusia. Informasi mengalir lebih cepat daripada kebenaran, dan kebisingan menenggelamkan suara akal. Namun pesan Tan Malaka tetap sama sederhana dan tajam. Berpikir adalah tindakan revolusioner. Ketika manusia mau berpikir, ia mematahkan rantai kebodohan. Ketika bangsa mau berpikir, ia mematahkan sejarah penindasan. Madilog bukan hanya warisan Tan Malaka. Ia adalah cermin bagi setiap generasi yang berani menatap dunia dengan jujur, bertanya tanpa takut, dan mencari kebenaran dengan akal yang merdeka. Dan mungkin, di tengah bising zaman modern ini, pesan itu justru semakin relevan, bahwa di antara semua bentuk perjuangan, yang paling sunyi namun paling berani adalah perjuangan untuk tetap berpikir. Suara dunia mungkin berubah, tapi hukum kehidupan tetap sama. Tiada yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri. Dan selama manusia masih mau mencari, selama ia masih mau bertanya, selama ia masih berani berpikir, maka api Madilog tidak akan pernah padam. Inilah warisan Tan Malaka, bukan sekadar kata, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa berpikir adalah bentuk tertinggi dari kemerdekaan.